mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, bukan hanya, misalnya tadi ketika di kelas saja. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaatnya buat anak-anak nanti setelah di luar kelas juga buat Bu Ayu ya. Baik, karena kita sebenarnya sama-sama belajar, cuma bedanya kalau Bu Ayu lebih awal aja gitu ya, lebih awal belajarnya. Nah, bedanya itu doang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Oke, hari ini kita bahas tentang energi nih. Alhamdulillah ya, slide-nya sudah disiapkan jadi tinggal gunakan kita nih alhamdulillah. Energi dalam sistem kehidupan. Kalau di modul itu mulainya kita dari bab ini, halamannya 144. Nah, ini modul kalian ya. Oke. Ini yang akan kita bahas tentang energi potensial, energi kinetik, energi kimia, dan lain-lain. Berarti kita akan bahas tentang jenis energi gitu ya. Hari ini kita belum masuk hitung-hitungan. Ini nanti kalau kalian insya Allah berikan usia, kesempatan untuk belajar lebih tinggi lagi. Ini masuknya kalau di tingkat SMA masuknya ke fisika. Nah, fisika. Baik, energi ya. Nah, biasanya kalau energi itu ada beberapa, namanya fisika ya, pasti ada rumusan-rumusan. Nah, rumusan-rumusan, tapi untuk hari ini belum karena kita masih intro, masih belajar tentang jenis-jenis energinya. Tapi nanti, Boy mau tunjukkan mudah-mudahan cukup waktunya, ada website yang bagus buat, kita lebih memahami tentang energi insya Allah. Baik. Energi dalam sistem kehidupan. Nah, yang akan kita pelajari konsep energi, jenis-jenis, fungsi atau manfaatnya energi dalam kehidupan. Oke, bismillah. Ya, kita niatkan ikhlas belajarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila nanti ada apa yang Bu Ayu sampaikan lalu dirasa bermanfaat atau misalnya belum ada di di modul bisa sambil dicatat ya, bisa sambil dicatat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Energi itu apa sih? Nah, kalau bahas tentang sains itu serunya adalah ketika kita bisa melihat di sekeliling kita nih. Banyak sekali yang bisa kita amati gitu ya. Makanya saat belajar IPA di awal sekali bab pertama kita belajar IPA, kita belajarnya tentang pengukuran dan pengamatan, betul ya? Karena ya belajar IPA itu kita bisa mengamati sekitar. Nah, contohnya ini ketika kita melakukan banyak kegiatan nih sekarang kita belajar terus mengamati kendaraan kenapa kok bisa berjalan, kenapa kok kita bisa bergerak gitu. Kenapa sih kok bisa apakah tiba-tiba begitu saja? Nah, tentu tidak ya. Allah Subhanahu wa taala Masya Allah kita patut patut bersyukur sekali karena semua sistem yang bekerja di dalam tubuh kita itu Allah yang atur dan banyak sekali, sistem yang bekerja tanpa kita sadari gitu ya. Di dalam tubuh kita ini banyak sekali yang bekerja, makanya kita butuh energi gitu. Oke. Nah ini kita lagi nulis, terus bersepeda gitu kan. Banyak sekali aktivitas yang kita lakukan berjalan saja, atau gatel nih sekedar sekedar, gatel terus digaruk. Nah itu. Itu juga aktivitas. Nah kenapa sih kok bisa kita melakukan aktivitas? Oke. Energi sendiri ya itu didefinisikan sebagai kemampuan kita untuk melakukan usaha atau bekerja. Itu. Kalau misalnya kita sedang sakit, biasanya kita terganggu, terkendala untuk melakukan aktivitas atau bekerja gitu ya, atau melakukan usaha. Karena apa katanya? Oh, aku lagi nggak ada energi nih, gitu kan? Atau misalnya, aduh aku lagi lemes banget. uh, Biasanya orang sakit mereka nafsu makannya menurun. Yang biasanya doyan makan misalnya, biasanya itu nanti dia agak turun nih mood makannya, minat makannya, atau apa namanya biasanya suka makanan ini jadinya enggak, atau biasanya banyak jadinya sedikit. Itu ngaruh ke
energinya, energi yang dia butuhkan untuk melakukan usaha. Jadi kalau ditanya energi itu apa, nggak usah dihafalin. Energi itu kemampuan untuk kita melakukan usaha atau bekerja. Gitu aja ya. Melakukan apa namanya kerjaannya banyak ya. Berjalan, bergerak, bernafas, makan. Kalau benda, contohnya mobil atau motor, sumber energinya mereka punya sendiri, beda dengan kita. Kalau kita sumber energinya energi kimia adalah makanan ya. Kalau motor sama mobil, mereka juga punya energi kimia sumbernya, yaitu dari apa? Bahan bakar ya. Bahan bakar, nanti bahan bakarnya diubah energinya. Jadi energi listrik, jadi energi gerak, jadi energi panas. Banyak sekali. Kalau BBM-nya nggak ada, biasanya apa yang terjadi pada motor sama mobil? Apa? Berhenti. Berhenti, mogok, bener, mogok. Gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya energi itu apa, nggak usah dihafal. Kita pahami. Karena kalau menghafal, ketika lupa, ya udah, blas lupa kita ya. Jadi energi itu kemampuan kita untuk melakukan, bukan hanya kita ya, benda-benda juga. Untuk melakukan usaha atau kerja gitu. Untuk melakukan suatu perubahan. Kalau mager berarti dia apa? Nggak punya energi atau bisa jadi energinya sangat lemah. Nah, makanya jangan mager ya. Oke, harus semangat. Nah, jenis-jenis energi sendiri apa aja sih, Bu? Yang pertama kita akan bahas tentang energi potensial. Potensi ya, potensi, potensial. Yaitu energi yang dimiliki oleh suatu materi. Materi itu kan kita udah belajar nih alam semesta ini tersusun atas banyak materi. Wujudnya macam-macam. Ada apa aja materi? Masih ingat nggak wujudnya? Padat, cair, gas ya, materi. Lalu ada pula macam-macam nih. Ada yang kalau kita belajar lebih dalam lagi, kita udah belajar tentang jenis-jenis materi. Selain itu eh, ada pula yang jenisnya unsur, senyawa, campuran, betul nggak? Masih ingat ya? Jadi energi potensial itu energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Siapa tuh yang mau tanya? Baik, nggak ada ya? Baik kita lanjutkan dulu berarti. Lanjut. Nah ini contohnya. Kita perhatikan. Nah, dia main ketapel ya. Main ketapel. Oke, jangan tanya itu siapa karena Bu Ayu juga ambil videonya dari sumber. Baik. Jadi eh, energi potensial itu contohnya tadi ketika main ketapel ya. Akibat kedudukan batu, jadi posisi batu terhadap keadaan setimbang, maka batu mampu melakukan kerja atau memiliki energi. Nah, diperolehnya dari siapa? Dari si manusia ya. Manusia menarik pegasnya dari ketapelnya, lalu si batunya tadi bisa terlempar. Energi yang diperoleh karena lokasi atau kedudukan atau posisi ya, kedudukan atau posisi dinamakan energi potensial. Contohnya, air dalam bendungan menyimpan energi potensial karena ketinggian. Jadi, kalau energi potensial itu biasanya eh, apa kaitannya itu terhadap tinggi suatu benda atau posisi suatu benda, kedudukan atau posisi. Nah, itu energi potensial. Contohnya lagi, benda yang diletakkan di atas meja, dia memiliki energi potensial gravitasi lebih tinggi, lebih besar daripada benda yang ditaruhnya itu di lantai. Karena dia punya potensial gravitasi lebih tinggi. Contohnya apa, Bu? Contohnya gini, coba kalian iseng jatohin benda dengan beda ketinggian. Biasanya kalau bendanya apa ya yang mudah pecah? Eh, Boleh telur, jangan ya tapi telur atau kaca atau benda apalah ya. Benda misal penghapus. Kita lempar dari ketinggian yang lebih tinggi dengan posisinya yang lebih rendah. Nah, biasanya nih yang eh hancurnya lebih parah itu yang ketinggiannya lebih tinggi.
Atau contoh lagi, ada yang pernah jatuh dari tempat tidur? Ada nggak? Ada, cuman nggak sadar. Oh, nggak sadar. Oke, nggak sadar. Terus Lupa siapa? lupa. Oh, ada juga. Oke, baik. Nah, biasanya duduk apa jatuh di tempat tidur itu lebih menyakitkan daripada kita jatuh misalnya cuma apa tergantung ya, tergantung posisinya ya. Jatuh di tempat tidur dengan jatuh di misalnya kursi yang kecil gitu ya, yang pendek ukurannya. Jadi semakin tinggi jatuhnya, posisi jatuhnya itu semakin sakit. Karena potensial gravitasinya tadi berbeda. Ada yang lebih tinggi, ketinggiannya ada yang lebih rendah. Biasanya kalau benda yang jatuh dari ketinggian lebih tinggi itu lebih hancur jatuhnya. Gitu. Oke. Baik. Energi potensialnya tinggi. Terus, energi potensial gravitasi inilah, oke, benda dapat bergerak dari meja ke tanah. Contohnya gini, ketika kita berada di kemiringan, ya, ada benda di posisinya miring. Nah, dia pasti karena posisinya lebih tinggi dan ada gaya gravitasi, posisinya itu lama-kelamaan berpindah, merosot gitu ya. Eh, main perosotan, makin tinggi perosotannya itu kita meluncurnya makin cepat, bener nggak? Kalau makin landai, eh, gerakan kita merosotnya itu ya, dari perosotan itu semakin lambat. Nah, ini energi potensial. Nah, nanti ada beberapa contoh ya, beberapa ilustrasi yang bagus untuk kita simak. Nah, tadi contohnya ketapel nih, ketapel punya energi potensial. Ini apa nih? Sebelum kita, oke, ini ada aktivitas dua ya, bisa dicoba tentang energi potensial, elastisitas. Jadi benda-benda yang elastis itu dia punya energi yang tersimpan. Nah, benda-benda yang elastis itu banyak ya, bukan hanya ketapel. Contohnya busur panah. Busur panah nih, siapa yang pernah main panahan? Ada? Oke. Pernah ke ini nggak? Pernah ke apa? Ke ini sendiri sama sama itunya, sama pegasnya. Ke apa tuh? Ke tampol, ke ini, kejepret sendiri. Wahyu pernah dan itu sakit. Pernah? Pernah ngerasain? Nah ya, makin biasanya gini, biasanya ketika kita tarik gitu ya, kita tariknya kuat banget, kita tariknya lebih kuat dan posisinya si busurnya itu sudah tepat, melesatnya bisa jauh ya. Tapi kalau kita nariknya cuma perlahan, busurnya tadi melesatnya nggak jauh, gitu. Dan nggak jarang nggak bisa tepat sasaran. Karena tadi punya potensial. Dan disebutnya potensial elastisitas pada benda-benda yang bisa diregangkan ya. Contohnya ketapel, busur, terus per itu contohnya pulpen. Ada yang punya pulpen yang bisa di ini, bisa di apa tuh namanya, dipencet gitu. Nah, punya? Nah, kalau kalian perhatikan, pernah iseng ngebongkar barangkali? Di situ Sering. ada pernya. Pernah lihat pernya ya? Oke. Iya. Kalau Oke, kalau pernah iseng ngebongkar bagus. Berarti kalian punya rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi di situ ada pernya. Per itu adalah wujud implementasi dari energi potensial. Jadi sudah dipikirkan ini desainnya pulpennya. Gimana caranya orang bisa bisa mudah menggunakannya gitu. Bisa dipencet, terus nanti ketika dipencet lagi dia nggak apa namanya nggak langsung keluar misalnya loncat jauh karena ada batasnya, pembatasnya biasanya kan ada pembatasnya. Jadi ketika dipencet pun aman, nggak kelempar jauh seperti busur panah. Nah, ini ternyata di sekitar kita itu banyak sekali nih apa tanpa kita sadari implementasi atau perwujudan dari jenis-jenis energi. Contohnya tadi pulpen ya, per pada pulpen. Selain itu apa tempat tidur biasanya nih ada bagian bawahnya ya, kayak kasur, spring bed gitu ya. Kayak gitu ada pernya. Baik, sekarang kita simak lagi. Ini buah mangga nih. Oke, sekarang lagi musim mangga. Kalau di tempat kalian sama nggak? Iya, Bu, sama. Iya ya, oke, kayaknya mangga di mana-mana nih. Oke, maksudnya apa, Bu? Nah,
ini dia. Energi potensial gravitasi. Kalau tadi kan energi potensialnya elastisitas ya, yang kaitannya sama pegas, itu namanya elastisitas. Kalau kaitannya sama ketinggian, ada yang namanya energi potensial gravitasi. Kita ini kenapa kok bisa sih Bu, bisa apa berdiri gitu ya, bisa nggak jatuh, bisa nggak melayang, karena adanya gravitasi bumi. Semakin jauh dari bumi, itu gaya gravitasinya semakin kecil. Makanya kalau di luar angkasa ada dikatakan gravitasinya nol, karena semakin jauh dari bumi itu di ruang hampa udara ya, kayak di ruang hampa udara gitu, eh kita cenderung melayang. Boy belum pernah, karena kan kita belum pernah ini ya, belum pernah keluar angkasa gitu, para astronot, para peneliti, mereka apa mengemukakan bahwa oh iya semakin jauh dari bumi itu gravitasinya semakin kecil. Nah, kalau semakin dekat ini nih kita berjalan di atas bumi ya gravitasinya sangat besar. Oleh karenanya lah ketika pohon mangga buahnya jatuh ya pastinya jatuhnya ke bawah gitu. Dan kalau makin tinggi tempat jatuhnya itu biasanya tadi kalau benda semakin hancur, potensi untuk hancurnya itu lebih besar daripada yang lebih rendah ya tempat jatuhnya gitu. Itulah sebabnya kenapa misalnya kalau kita saksikan beberapa apa kabar gitu ya, ada pesawat jatuh dari ketinggian sekian, ketika jatuh sampai ke bawah biasanya makin tinggi itu dia makin kepingannya sulit ditemukan, semakin menyebar remukannya. Kenapa? Karena tadi punya potensial gravitasi lebih besar. Makin tinggi, pertama makin tinggi posisinya, nah itu makin besar energi potensialnya. Gitu. Selain itu, yang mempengaruhi juga massa atau beratnya. Benda yang makin berat, biasanya makin berat itu ketika jatuh dia lebih hancurnya lebih fatal. Gitu. Ketimbang benda yang kecil. Benda yang kecil. Oke. Baik, terus apa lagi nih selain energi potensial kita bahas tentang ini. Ini anak siapa juga ya, Masya Allah. Oke, oke, dia makan apa sih yang dia makan? Oke, apapun yang kita makan, wujudnya adalah jadi suatu energi yang namanya energi kimia. Nah, energi kimia ini banyak banget ya. Kalau dipecah lagi kita butuh bidang bidang khusus yang bahas tentang energi kimia dalam makanan. Bahkan sekarang ini sudah banyak sekali bermunculan jurusan namanya ilmu gizi yang khusus bahas tentang apa saja sih kalori-kalori, bagaimana sih kalorinya dalam suatu makanan yang baik, komposisinya kayak gimana. Untuk pasien yang sakit A, B, C, D, E, F, G. Untuk pasien yang misalnya butuh perawatan ini dan itu. Nah, ternyata dibahasnya detail. Nah, kalau sekarang kita bahasnya masih ini aja ya anak-anak ya. Jadi ternyata sekarang cabang ilmu itu sudah makin berkembang pesat banyak sekali. Jadi kalau misalnya nih kalian ada yang suka minat banget masak, aku seneng masak Bu, aku seneng masak, tapi aku juga pengen tahu masakan yang aku apa namanya, yang aku masak ini tuh eh eh kalorinya kayak gimana, komposisinya, gizinya yang bagus tuh kayak gimana. Bisa tuh nanti dicari tahu. Ada jurusan namanya ilmu gizi. Itu bagus juga. Yang dibahas tentang energi kimia dalam makanan. Gitu. Orang yang misalnya para atlet, mereka dikasih makanannya jenisnya yang kayak gini, yang kayak gitu, beda lagi. Oh, suplemen makanannya bagaimana? Macam-macam nih. Yang jelas kita sebagai manusia pasti butuh energi kimia, sumbernya dari makanan. Kalau nggak ada energi kimia gimana? Jadi kan energi itu kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Kalau nggak ada energi, ya kita nggak bisa melakukan usaha, nggak bisa beraktivitas. Yang ada bisa
sakit, tiduran aja gitu ya. Bahkan kalau nggak sakit juga kadang jadinya kita bawaannya lemas gitu kan karena belum makan. Oke. Jadi energi kimia penting. Kalau di benda-benda lain Bu, ada energi kimianya nggak? Terus kalau hewan sama tumbuhan sama. Hewan dan tumbuhan juga punya energi kimia. Cuma caranya mendapatkan energi kimianya itu caranya berbeda dengan manusia. Kalau hewan kurang lebih sama lah ya, mereka juga makan seperti kita. Kalau tumbuhan cara makannya berbeda. Energi kimianya itu didapatkannya lewat proses apa? Makannya mereka caranya gimana kalau tumbuhan? Iya, Fotosintesis. iya fotosintesis gitu. Oke, sip. Kalau benda-benda lain, benda-benda yang bukan makhluk hidup, Bu, dia dapat energi kimianya gimana? Contohnya tadi kendaraan bermotor atau mesin-mesin ya, mesin-mesin. Mereka itu dapat energi kimianya ya tadi dari BBM, bahan bakar. Misalnya kalau kalau kendaraan bermotor ya BBM, bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, BBM gitu. Oke. Jadi kalau apa namanya cara cara untuk mendapatkan energi kimianya sendiri beda-beda tergantung dari makhluk hidupnya apa atau bendanya apa. Oke. Contohnya lagi kalau jamur ya jamur ada yang parasit sifatnya, ada yang saprofit begitu ya. Jadi mereka dapatnya dari makhluk hidup atau organisme lain. Nah gitu. Oke, mudah-mudahan gak ngantuk. Ini apa lagi nih? Oke, kira-kira kalau ngelihat ini energi yang terbayangkan adalah energi apa? Energi listrik. Sip, energi listrik. Apakah hanya energi listrik kira-kira? Energi panas. Ah, benar. Betul. Jadi lampu itu ya, lampu itu anak-anak dia mendapatkan energi listrik. Energi listriknya dari mana sih? Kalian kalau pernah cari tahu gimana caranya listrik itu bisa mengalir ke rumah-rumah, wah, prosesnya sangat panjang. Ada nggak yang tinggalnya di daerah Kalimantan? Ada? Eh, kelas kita nggak ada ya kayaknya. Oke. Jadi banyak sekali tambang batu bara. Nah, tambang batu bara itu mereka menghasilkan batu bara. Batu bara emang buat apa, Bu? Bahan pembuat listrik di negeri kita ini masih sekitar kalau nggak salah Bu Ayu pernah baca tapi itu tahun berapa ya? 2020-an kalau nggak salah. Sekitar masih 60 sampai 70% itu eh, didapatkannya dari batu bara. Sumber energi dari apa di negara kita ya. Kita belum sanggup untuk bisa mengalihkan semuanya ke misalnya energi lain. Contohnya misalnya ke biogas atau sumbernya lagi contohnya ini sel surya belum. Kebanyakan masih batu bara. Nah, batu bara itu didapatnya dari mana, Bu? Dari hasil tambang. Ditambang di tanah-tanah gitu ya. Kebanyakan kalau Bu Ayu punya temen itu asalnya dia dari Kalimantan sama dari Riau. Dia cerita banyak sekali tambang ya. Iya, Dila silakan. Mau tanya ya? Kalau di luar negeri itu berarti nggak pakai batu bara lagi gitu. Oke, kalau di luar negeri tergantung negaranya ya. Banyak negara-negara yang sudah mulai bergeraknya ini ke arah ini. Eh listrik yang lebih memperhatikan eh, keadaan ekosistem. Jadi apa istilahnya? Ekoenergi. Ekoenergi itu maksudnya gini, gimana caranya kita masih pasti ya menggunakan listrik itu pasti, tapi kita mengurangi dampak dari penggunaan listrik yang berlebihan. Kalau di Indonesia, qadarullah nih, qadarullah. Makanya nih kita nih kalian anak-anak muda ya, itu harus jadi bisa jadi agen perubahan minimalnya di rumah kita sendiri. Ketika listrik tidak digunakan, matikan. Ketika handphone cukup untuk di-charge baterainya, cabut, jangan kelamaan. Jangan biarkan apa itu namanya? List fan kipas angin, Allahu Akbar. Kipas angin
selalu nyala kalau nggak diperlukan. Nggak ada orang, AC nyala terus. Kenapa? Karena ternyata tidak tidak disadari ya, tidak disadari kita tuh sekarang enak sekali ngerasa listrik nyaman, tinggal matiin, nyalain, nyalain. Oke. Padahal efek dari Boy sebenarnya pengen banget deh ngajak kalian nonton ya. Ada tentang eh, video video tentang bagaimana sih dampak dari proses pembuatan listrik yang jangka panjangnya itu ternyata pada kehidupan masyarakat sekitar itu ngefek banget. Terutama daerah penghasil listrik batu bara ya. Batu bara itu sekarang masih banyaknya di Pulau Sumatera dan Kalimantan, terutama kalau eh, Kalimantan hampir semuanya ya daerah tambang. Kalau Sumatera kebetulan Bu Ayu punya teman orang Riau. Nah, itu katanya masih masih banyak tambang batu bara dan pengaruhnya adalah kepada masyarakat sekitar karena tanah terus-menerus digerus, dicari batu baranya. Bayangkan batu baranya itu yang dibutuhkan bukan hanya 1-2 biji, bertonton, ribuan bahkan jutaan karena tujuannya adalah dipasok untuk seluruh Indonesia. Oke. Di Pulau Jawa ada tambang batu bara, tapi kebanyakan adalah di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Jadi kalau kita nggak ngehemat energi listrik, wah sayang sekali. Kita ternyata bisa jadi ikut kontribusinya pada kerusakan lingkungan gitu. Jadi minimalnya kita matikan alat elektronik yang tidak diperlukan. Gitu. Mudah-mudahan deh nanti ya kalau punya kesempatan, mudah-mudahan karena waktunya kita terbatas gitu. Guys, ingin sih ajak kalian nonton, tapi mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi. Kayak gitu ya. Energi listrik. Seru nih kalau bahas tentang energi listrik. Terus tadi perubahan energi. Tadi benar nih jawaban temennya. Selain lampu itu perubahan yang terjadi adalah energi listrik. Ternyata ada pula energi yang dihasilkan, yaitu energi panas. Buktinya apa? Buktinya kalau kita iseng megang bohlam panas, bohlam yang masih nyala, tapi hati-hati ya. Isengnya harus hati-hati. Megang aja, oh kok panas ya? Panas. Atau misalnya bohlam yang baru aja putus, atau baru aja mati gitu. Kita mau ganti bohlamnya, kita rasakan ternyata panas karena ya memang ada perubahan energi yaitu jadi energi panas. Oke. Jadi pada dasarnya di sekitar kita ini tuh energi itu ada, cuma nggak bisa dihilangkan juga nggak bisa misalnya diciptakan begitu saja enggak. Bisanya itu diubah dari bentuk energi satu ke yang lain. Nah, jadi nggak bisa dihilangkan, nggak bisa diciptakan begitu saja. Contohnya ini. Oke, di sini. Baik. Ini contohnya ya. Bentar ini ada suaranya ya. Oke, kita percepat. Nah, ini. Ini asam cuka. Masukkan ke dalam Oke. cuka tadi. Cuka ya ini. Nah, ini seng, ini lempengan tembaga. Tembaga yang ini seng. Oke. Apa yang terjadi? Kemudian yang sebelah kiri tembaga, yang kanannya seng. Aduh, ada musik-musiknya pokoknya. Jadi bisa kita lihat. Nah, ini oke. lampu. Ada ininya ya. Ternyata lampunya bisa nyala nih. Kita lihat Oke. di sini. Ini tadi. Gelas kimia dan kabel yang dihubungkan ke lampu LED itu bisa menyebabkan si lampunya nyala. Kenapa? Wah, karena ada ion-ion yang bergerak. Wah, ini kalau dibahas lagi seru lagi nih. Tapi betul nanti ada waktu lain lagi ya. Kenapa sih kok bisa ada energi listrik? Karena ada ion-ion, ada ion positif, ada ion negatif, menghasilkan listrik. Contohnya ini tadi. Ini bisa dicoba nih kalau di rumah punya kesempatan ya. Cuka, ini cuka. Sip.
Itu contoh saja. Nah, perubahan energi, energi itu nggak bisa dihilangkan, hanya bisa diubah bentuknya. Oke, contohnya tadi misalnya, kita lihat dulu apa nih? Contohnya lampu ya, energi listrik. Energi listrik, lampunya jadi nyala. Nah, ketika nyala, dalam waktu lama, dia akan menghasilkan juga bentuk energi lain, yaitu energi panas. Contoh lagi, oven. Oven itu sekarang sudah ada oven listrik. Sumber energinya dari energi listrik. Tapi dia juga menghasilkan bentuk energi lain. Bentuk energi lainnya adalah panas. Bentuk energi panasnya inilah yang diambil oleh kita nih, dimanfaatkan. Kita kan butuhnya bentuk energinya energi panasnya ya, betul nggak? Bukan energi listriknya tadi. Kita butuhnya energi panasnya sehingga si ovennya ini bisa membuat adonan kue jadi matang. Jadi bentuk perubahan energinya banyak banget. Kalau manusia nih, manusia itu bentuk perubahan energinya kompleks, banyak sekali. Kita habis makan kita punya cukup energi untuk beraktivitas. Karena beraktivitas berarti perubahan energi dari energi kimia diubahnya jadi apa? Energi gerak. Energi gerak. Selain itu, biasanya juga kita bisa menghasilkan energi panas. Buktinya apa? Keringetan, Bu. Keringetan. Habis makan keringetan. Karena punya energi panas juga yang dihasilkan. Gitu. Bu, Sih. kalau marah tuh menghasilkan energi panas gak? Gimana, gimana? Kalau marah tuh menghasilkan energi Oh, panas marah. gak? Marah. Kalau marah itu kaitannya sama emosional ya. Sebenarnya ada hormonal juga, Dila. Tapi lebih tepatnya kalau marah ketika dilampiaskannya menjadi sesuatu, misalnya ngegebrak meja. Nah, perubahan energinya itu berarti jadi energi tadi, gerak tadi ya. Marahnya ngapain dulu? Kalau dia diem, ya berarti misalnya cuma diem. Atau sebetulnya ketika kita marah bisa jadi kita kan bicara atau apalagi nangis. Ada juga energi yang terjadi, yaitu energi gerak. Walaupun geraknya misalnya tidak seperti tadi menggebrak meja gitu. Oke, jadi sama bentuk emosionalnya tadi itu jadi perubahan energi juga, cuma perubahan energinya nggak kayak misalnya tadi kalau listrik jadinya ada energi panas yang dihasilkan ya. Oke, kalau lagi marah kita sampai keringetan nggak? Kalau ada keringetan bisa itu juga menghasilkan energi panas tapi sedikit. Karena sebetulnya ketika kemarin kita bahas tentang energi kalor, kita belajar kalor ya kemarin. Kalor itu energi panas. Energi panas itu bukan hanya keluarnya bentuk suhu yang tinggi, enggak. Energi yang suhunya kecil pun, suhunya rendah atau dingin, itu juga energi kalor, panas. Karena kalor itu bukan hanya menerima panas, tapi juga melepaskan panas. Contohnya berkeringat. Nah, gitu. Jadi kalau marahnya keringetan, ya bisa itu terjadi perubahan energi gitu ya. Oke, baik. Terus kita lanjutkan dulu. Wah, Masya Allah udah 10.13. Kita sampai berapa sih, Boy? Lupa. Oke. Kita sampai, eh kita mulainya tadi 9.30 ya. Oke. Baik, dikit lagi. Nah, kalau energi kinetik, itu energi yang terjadinya itu eh, bisa dilihat berupa gerakan. Jadi kalau ada benda-benda yang bergerak, ya berarti itu ada energi kinetiknya. Kipas angin, kita bergerak, berjalan, terus blender misalnya, terus apalagi mixer, nah itu energi kinetik semua. Roda berputar, itu energi kinetik. Oke. Terus, ya ini turbin contohnya ya. Terus ketika kamu naik sepeda, nah itu juga energi kinetik. Kontraksi otot kaki mendorong pedal sepedanya sehingga rodanya berputar. Nah, ini energi kinetik. Gitu. Sip. Bisa difahami?
Jangan bisa, Kalau Allah bisa. baik. Nah, kalau energi potensial sama energi kinetik bedanya apa? Oke, kita perhatikan si anak ini ya. Dia naik perosotan nih. Naik perosotan. Kalau dari atas, posisinya masih di atas, berarti yang lebih besar adalah energi potensialnya. Karena tadi kita udah belajar ada yang namanya energi potensial gravitasi. Ya, posisinya lebih di atas. Nah, ketika sudah mulai meluncur, maka yang terjadi lebih besar adalah energi kinetiknya karena dia bergerak. Nah, sampai di bawah gimana, Bu? Dia udah nggak gerak lagi nih. Udah diem kan kalau di bawah ya? Energi kinetiknya nol. Kayak udah berhenti karena udah diam. Baik, gitu. Kalau di atas masih energi potensialnya yang besar. Alhamdulillah, udah selesai. Sebentar, Bu Ayu mau kasih ini nih tadi yang ini webnya bagus banget. Nah ini, nih nantilah boleh Bu Ayu bagikan ya. Ini bagus banget untuk kita lebih paham tentang jenis-jenis energi. Ini mudah-mudahan kelihatan jelas juga ya. Ada energi kinetiknya warna hijau, energi potensialnya warna biru. Thermal itu eh, lebih ke energi panas, suhu gitu ya. Jadi kita perhatikannya yang energi potensial dan energi kinetiknya. Nanti kalau udah udah belajarnya lebih jauh, jadi energi potensial dan kinetik itu mereka bisa jadi bisa ditotalkan. Nah, sekarang kita perhatikannya yang hijau sama yang biru aja. Ini tracknya itu ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini gitu. Kita coba yang ini dulu aja. Restart ya. Kita arahkan si dia ke sini. Oke. Perhatikan yang warna biru ini potensial nih. Di sini ya. Nih yang ini nih, warna biru potensial. Kalau Bu Ayu belum gerakan orangnya, masih berdiri di atas di ujung si lintasan, dia masih sepenuhnya potensial energinya. Karena belum meluncur, belum meluncur. Energi potensial itu tadi kaitannya dengan tinggi suatu benda, tentang posisi suatu benda gitu kan, atau suatu materi. Nah, ketika dia posisinya masih di atas, belum meluncur, ini energi potensialnya yang tinggi. Ketika mulai meluncur, nah nanti ada energi potensial, ada energi kinetik. Kalau dia, kita perlambat aja geraknya ya. Nah, oke. Nah, mulai nih ada yang warna hijau kan di sini. Warna hijau itu maksudnya energi kinetiknya nih. Karena dia bergerak. Nah, terus. Oke. Terus gitu ya. Kalau lintasannya beda gimana, Bu? Biasanya makin curam lintasannya, gerakan si benda meluncurnya itu makin cepat. Kalau makin landai, gerakannya makin lambat. Gimana kalau orangnya atau masanya ini beda-beda, Bu? Ini kan katanya dia 45 kg nih di sebelah sini ya, sebelah kanan. Kalau ditambahin gimana, Bu? Oke, kita tambahin. Misalnya dia beratnya 80 kg. Wah, berat banget ya. Oke, 80 kg misalnya. Anak ini 80 kg, boleh. Ketika kita lihat kecepatannya ya. Oke, kecepatannya. Biasanya kalau makin berat nih bendanya, meluncurnya itu dia bisa lebih cepat. Lebih cepat dia meluncurnya. Ketimbang benda yang masanya lebih kecil. Kalau masanya lebih kecil, dia meluncurnya nggak terlalu nggak terlalu nggak terlalu cepat. Gitu. Dan tadi, jadi kembali lagi, kita lihat posisi ketinggiannya, lintasannya juga bagaimana. Kalau lintasannya curam, biasanya cepat. Makin cepat pastinya ya meluncurnya. Gitu. Ini apa lagi nih? Bentar. Nah, kalau ini ilustrasi tentang ini ya, tentang pegas. Bandingkan dengan kita menggunakan pegas yang beratnya bendanya ini yang disantelkan 250 gram. Ini ceritanya tarikan kita ya, kalau kita misalnya tadi
narik apa itu? Per ya, per. Kalau kita tariknya kuat, nah sama yang tarikannya cuma lemah aja. Nah, tuh. Oke. Oke. Jadi tergantung ininya ya, tergantung bagaimana kita memberikan gayanya. Gayanya tuh makin besar nggak dikasihnya, nanti energinya makin besar. Kalau gayanya dikasihnya makin besar. Kalau kita cuma lemah aja nariknya ya, nanti pernya pun nggak terlalu ini ya. Oke, nggak terlalu apa? Nggak terlalu meregangnya panjang gitu. Baik, alhamdulillah. Itu aja sih hari ini yang kita pelajarin ya. Baik, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wah, sudah 10.20. Bu Ayu ucapkan terima kasih pada anak-anak sudah menyimak dengan baik. Oke, sebentar.